Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para hadirin yang terhormat. Halo, gimana kabarnya? Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Baik, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia ya. Amin ya robbal alamin. Pertama, yang saya ingin sampaikan, ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir di sini. Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena ada atas rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini di sini. Dan di kesempatan yang singkat ini, saya hanya ingin berbicara soal pentingnya komunikasi yang efektif. Nah, jujur saja, ini hal yang paling mungkin dianggap sepele. Dan memang hal yang sangat sederhana ya kalau kita dengar. Padahal sebenarnya kunci utama dalam setiap interaksi, baik di dunia kerja maupun dalam dunia sehari-hari. Berdasarkan berbagai survei, salah satunya dari Jobstreet, aplikasi pencari kerja yang seperti kita ketahui. Nah, komunikasi efektif itu memang sudah selalu jadi salah satu keterampilan yang paling penting, yang paling kita butuhkan, skill paling dasar, entah di lingkungan profesional ataupun di lingkungan personal juga. Nah, di dunia kerja, komunikasi itu skill yang paling sering kita pakai pastinya nantinya. Nah, apalagi yang berjob desk sebagai marketing. Jadi, ini sangat penting sekali buat kita semua untuk benar-benar paham dan menguasai cara berkomunikasi yang baik. Setiap hari, dimanapun kita berada, seperti di kantor, kampus, atau lingkungan sosial, pasti kita gak bisa lepas yang dari namanya interaksi dan komunikasi, ya gak sih? Nah, kualitas interaksi itu pasti seringkali ditentukan oleh seberapa efektif kita menyampaikan atau menerima pesan. Komunikasi efektif bukan cuma soal ngomong atau menyampaikan sebuah informasi, tetapi juga memastikan pesan kita benar-benar diterima dan dipahami dengan baik, dan serta tujuan biar nggak ada salah paham atau salah persepsi antara satu sama yang lainnya. Seperti itu. Nah, supaya komunikasi kita bisa efektif, ada beberapa faktor hal yang perlu kita perhatikan dan mungkin perlu kita pelajari perdalam, yakni pertama, kejelasan pesan. Saat kita menyampaikan sebuah informasi, pastikan pesannya tuh sudah jelas dan sudah terstruktur, dalam arti terstruktur dan itu tuh mudah dipahami oleh si pendengar atau si audiens. Kalau saja pesannya nggak lengkap atau sangat membingungkan, ya yang ada mah malah bikin salah paham. Nah, jadi kita pilih kata-kata yang sederhana, jangan banyak bertele-tele, dan pastikan pendengar ngerti apa yang akan kita jelaskan dan apa yang kita maksud dalam penjelasan tersebut. Kejelasan ini penting sekali, baik komunikasi verbal maupun non-verbal. Kedua, kemampuan mendengarkan secara aktif. Nah, seringkali kita lebih sibuk mikirin apa yang mau kita ucapkan daripada mendengarkan orang lain. Nah, padahal mendengarkan dengan baik itu tuh sebuah tanda kalau kita menghargai lawan bicara kita. Nah, bahkan memang sudah seharusnya kita menghargai pembicara yang sedang menjelaskan materi tersebut di depan. Serta juga membantu kita memahami maksud serta emosi di balik kata-kata yang mereka jelaskan. Nah, kadang jangan ragu buat bertanya ataupun memastikan atau bahkan mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh pemateri supaya nggak salah paham dan bisa menghindari konflik. Seperti itu. Yang ketiga, penggunaan bahasa tubuh yang tepat. Nah, ini sering sekali disebut sebagai komunikasi nonverbal karena ekspresi wajah kita, gerakan tangan, cara berdiri, semua bisa memperkuat pesan yang akan kita sampaikan. Nah, misalnya anggukan kepala, kontak mata, atau gestur tangan saat bicara. Nah, tapi jangan berlebihan, nanti malah jadi aneh kalau banyak gerak-geriknya. Seperti itu. Ya, intinya gunakanlah bahasa tubuh yang mendukung sesuai pesan yang akan kita sampaikan dan seperlunya. Seperti itu. Dan pastikan ekspresi wajah kita sesuai dengan pembicaraan yang akan kita bawakan secara tepat, dalam arti sewajarnya saja. Kalau kita sudah
sudah dapat paham dan bisa menerapkan hal-hal dasar seperti ini, kita jadi lebih percaya diri saat berkomunikasi. Salah paham pun bisa diminimalisir dan hubungan dengan orang lain akan terasa lebih kuat. Ujung-ujungnya, ini dapat membuka jalan buat sukses di berbagai aspek kehidupan. Sebagai penutup, ayo sekarang kita mulai dari hal kecil, contohnya seperti mendengarkan dengan sungguh saat orang lain sedang menjelaskan, dan menyimak, bahkan berani berbicara di depan umum, berani berpendapat, berani untuk bertanya dan mengulangi materi yang telah disampaikan. Atau kita latih lagi diri kita buat lebih percaya diri, yang pastinya dipastikan materi yang kita sampaikan benar-benar dapat dipahami oleh audiens secara detail dan rinci. Dan kalau bisa lengkapi dengan data atau sumber seperti jurnal atau artikel ilmiah seperti pendukung yang lebih kuat, yang lebih resmi. Nah, saya percaya pasti kita semua bisa menjadi pembicara dan seorang public speaking yang profesional serta bijak dalam berbicara. Jadi, ayo kita sama-sama asah dan latih bersama-sama skill public speaking kita. Nah, komunikasi yang efektif itu bukan cuma soal bicara atau sekedar interaksi aja, akan tetapi juga soal empati dan kejujuran. Nah, dengan begitu kita bukan cuma bisa memahami orang lain, tapi juga membangun hubungan yang lebih baik dan pada akhirnya bisa sukses dan berbagai interaksi di kehidupan kita, baik di dalam dunia kerja, di dalam dunia kuliah, dan di lingkungan kita sekitar kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.